You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Hi guys, how are you today? Hari ini aku taruh sini ya biar cantik. Kok nggak kelihatan sih? Wait a second. Nah, ceritanya aku mau sharing cerita gitu ya tentang petani bambu sama petani jagung, karena menurutku ini cukup relevan buat kita semua. Jadi gini, banyak dari teman-teman yang udah lihat channel KH dari dulu kali ya, udah lama gitu, ngerasa kayaknya kok perkembanganku B aja ya, sementara ada beberapa orang lain yang kayaknya kok ngebut banget, cepet banget, tiba-tiba udah habisin menghasilkan uang ratusan juta misalnya, kalau itu yang dilihat sebagai kemajuan ya. Atau mungkin sudah melakukan ABCD, atau mungkin kalau yang masih jomblo ngerasanya kok dia udah nikah atau dia punya anak atau something, sesuatu yang kayaknya lebih wow, lebih cepat gitu. Nah, aku akan bercerita sesuatu karena kadang aku juga berpikir seperti itu. Jadi waktu aku cek di YouTubeku itu aku udah 4 tahun gitu ya. Tetapi perkembanganku itu memang kayaknya aku ngerasanya slow kalau aku membandingkan diriku dengan orang lain. Tapi kalau aku membandingkan diriku dengan diriku sendiri, Desi yang sekarang dengan Desi yang 4 tahun yang lalu itu jauh berbeda ya. Dari cara aku ngomong misalnya, atau dari cara aku mengantarkan sebuah berita atau informasi, terus knowledge yang aku miliki dan lain sebagainya, itu memang beda gitu ya Desi yang sekarang sama 4 tahun yang lalu. Tapi kalau dari segi angka gitu ya, aku lihat, jadi aku kan ngelihat siapa itu namanya, his name, Danko, karena aku follow dia. Jadi Danko itu waktu start sama persis kayak aku gitu kan, dia startnya itu sekitar 50 ribuan. Sekarang kalau nggak salah dia udah 1 jutaan gitu kan. Udah lama aku nggak lihat dia, pas aku ngecek, aku lihat wow kok banyak sekali gitu ya. Aku kaget aja, sedangkan aku mentok di situ-situ aja. So ya, I'm comparing myself with him. Dan aku merasa kayaknya ketinggalan gitu kan. Nah, terus mungkin teman-teman akan merasa hal yang sama, apalagi sekarang orang, ini kan bulan April ya, Maret April ya, bulan April kebanyakan orang mikirnya ini adalah kayaknya udah pertengahan tahun tapi hidupku kok masih B aja, belum ada perubahan yang nyata gitu, padahal tahunnya itu udah almost in the middle gitu ya, hampir di tengah-tengah. Jangan khawatir darling, maybe this story will help you, karena story ini juga bikin aku merasa nyaman. Langsung aja ya, jadi ceritanya begini. Waktu ada orang, I will cut this part. Jadi ceritanya begini. Ada 2 ekor. Kok 2 ekor? 2 orang petani. Nah, petani itu, yang satu petani jagung, yang satunya lagi petani bambu gitu ya. Nah, terus si petani jagung, kok tanganku nggak kelihatan, malah mati. Wait guys. Nah, petani jagung itu dalam waktu 3 bulan dia udah panen kan, pokoknya cepet gitu kan. Jadi dalam waktu 1 tahun, kalau di Kanada sih cuma panen sekali aja, karena proses 3 bulan habis itu harus dipersiapkan lagi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau mungkin di Indonesia mungkin bisa 2 kali panen. Nah, sedangkan petani bambu itu krik, nggak ada yang tumbuh sama sekali. Terus tahun kedua nih, petani jagungnya kembali lagi panen lagi. Nah, petani bambunya masih nyiramin, masih jaga tanahnya, masih merawat gitulah ya. Dan masih krik, nggak ada apa-apa, nggak ada muncul tunas pun nggak ada gitu. Nah, sampai akhirnya kalau nggak salah ya 5 tahunan, baru si petani bambunya itu mulai muncul tunasnya. Setelah 5 tahun, bayangin guys, 5 tahun. Makanya di sana aku ngerasa kayak, 5 tahun, aku kan baru 4 tahun gitu ya. Nah, setelah 5 tahun, si bambunya baru muncul. Nah, tetangganya, si petani jagungnya itu udah ngetawain dia dari dulu gitu kan. Daganganmu sepi, gitu. Kamu nggak jualan, sedangkan dia udah jualan gitu ya. Nah, sekarang waktu aku lihat petani jagung sama petani bambu gitu, aku langsung run the number kan, dalam waktu 7 tahun siapa yang lebih untung kayak gitu ya. Dan hasilnya dengan hitungan seperti itu, si petani jagungnya itu hasilnya dalam waktu 7 tahun ya, setiap tahun dia panen, setiap tahun panen, dia menghasilkan sekitar let's say 6 ribu dolar. Nah, yang satunya 16 ribu gitu kan, jadi bedanya 10 ribuan gitu kan. Nah, itu per
satu ladang kayak gitulah. Nah, intinya petani bambu itu tahun kelima baru ngeliat tunas, tapi setiap jamnya kalau nggak salah atau setiap harinya itu tumbuh 1 meter. Iya kayaknya setiap harinya tumbuh 1 meter, besoknya tumbuh 1 meter, tumbuh 1 meter, 1 meter kayak gitu kan. Jadi memang 5 tahun pertama nggak ada apa-apa, tapi tahun yang kelima ke belakang itu pertumbuhannya sangat cepat sekali. Dan dia sangat kuat, karena waktu ada badai, si petani jagung setanah-tanahnya hancur kan, hilang, ikut kena longsor kayak gitu loh. Nah, petani bambu dia itu baik-baik saja gitu, bambunya pun nggak ada yang kecabut ya, memang ada yang beberapa jatuh, tapi so far so good. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Bahwa segala sesuatu yang bagus, yang besar, yang tumbuhnya tinggi, yang akan pesat ke depannya, itu biasanya memang akan dimulai dari menumbuhkan akarnya dulu. Akarnya harus dalam dulu, semakin tinggi pohonnya, akarnya itu semakin dalam ya. Nah, biasanya sebuah perusahaan atau entrepreneur atau seseorang, dia itu akan berusaha untuk yang bagus loh ya, mendirikan fondasinya itu lebih kuat dulu, bagus dulu, kuat dulu, kayak bambu itu tadi prinsipnya. Nah, kalau misalnya yang di bawah-bawah udah ready, udah stabil, udah mycelium, like koneksinya udah oke gitu ya di bawah sana, baru dia tinggi sekali. Nah, sekarang back to me. Back to me ya, kayak seorang narsisik ini. Intinya gini, dalam hidupku yang aku lihat itu memang betul. Jadi aku memang ada ngambil beberapa program coaching kayak gitu ya, kayak mentorship lah. Jadi aku dibimbing sama seseorang, dia terkenal, dia ada 1 juta follower juga. Dan Martel, mungkin teman-teman tahu, kenal dia. Nah, terus yang dia bilang itu adalah sistemmu bagus, metodologi yang kamu tawarkan bagus, produk bagus, yang kurang itu adalah distribusinya. Karena memang betul, ketika seseorang itu, apalagi kan aku single fighter ya, alias one person business istilahnya kan. Nah, jadi biasanya aku itu hanya punya 2 pilihan, aku yang bertumbuh atau apa yang aku kerjakan tumbuh gitu ya. Jadi aku nggak bisa dua-duanya. Nah, seseorang yang biasanya energi kita kan nggak unlimited ya saya. Jadi kita pasti punya yang harus difokuskan di mana. Selama ini memang aku lebih fokus ke diriku sendiri, pertumbuhan untuk diriku sendiri. Semakin aku kayaknya mau membagikan sesuatu ke teman-teman, semakin aku merasa kayaknya wait a minute. Aku mundur dulu 1 langkah ini. Kayaknya aku harus mendalami dulu, mencerna dulu dengan baik-baik gitu ya. Aku nggak mau jarkoni gitu loh, asal ngajari ora iso nglakoni kalau orang Jawa bilang ya. Jadi aku lihat banyak sekali orang yang yaitu tadi, karena dia mulai naik pesat gitu, terus dia ngerasa kayak baca buku aja cukup gitu untuk membagikan sesuatu. Nah, aku ada beban mental terus terang untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi aku harus mempertahankan kalau aku mau di game ini dalam jangka panjang gitu ya, bukan cuma sekedar lagi heboh-hebohnya ngomongin lo ikutan trending aja habis itu hilang gitu ya, karena orang banyak yang kecewa, mungkin karena mungkin ajarannya jeleneh, nggak baik, mungkin melenceng, mungkin aku nggak sadar karena aku nggak punya waktu untuk check on myself gitu ya. cek ngaca bener apa nggak nih apa yang kamu omongin, Des, jangan-jangan kamu jargon nih. Nah, jadi karena biasanya kita buru-buru deadline, ngerjain ini, ngerjain itu, output terus gitu ya, keluarin produk, keluarin video, distribusi kan artinya marketing ya. Marketing itu artinya ya bikin video, bikin konten gitu ya. Nah, mungkin kalau aku sibuk di sana, sibuk fokus di sana, memang aku akan grow cepat sekali ya. Itu kan intinya kayak gitu. Asal kamu konsistensi, karyamu diperbaiki lebih bagus lagi, mungkin kontennya lebih entahlah yang lebih menarik gitu ya. Terus pinter ngehook gitu kan. And just out. Iya, pasti akan naiknya cepat. Banyak kan yang konten kreator yang baru-baru yang jauh lebih pesat
itunya ya. So ya, there is a time like that. Tapi kalau misalnya kamu melakukan itu fokus di sana, tapi kamu juga mau berkembang, itu biasanya kayak aku, pelan gitu ya, jatuhnya pelan, karena ya itu tadi, aku pengennya aku dalam dulu, aku pengennya aku sistemnya bagus, aku pengennya segala sesuatunya itu kokoh, jadi aku bisa dipertahankan. Jadi nanti kalau ada badai, ada guncangan, ada angin topan, sesuatu yang besar, aku dikasih feedback balik gitu ya, kritik misalnya, or ada orang yang ngerasa di luar di atas langit pasti ada langit kan. Jadi di luar sana sudah pasti ada yang jauh lebih pinter dari aku itu banyak, lebih cantik itu banyak, lebih ngerti apa yang aku omongin itu juga banyak ya. Nah mungkin orang-orang itu akan ngerasa nggak nyaman dengan kalau misalnya aku salah terus akan kritik aku. Nah gimana caranya aku bisa menangani itu dengan legowo menerimanya misalnya, atau apakah aku punya kemampuan itu, apakah aku ada kemampuan untuk bisa sadar diri gitu ya, karena yang aku ngomongin adalah kesadaran kan, bukan sekedar ngomongin high vibe gitu ya pokoknya scripting aja high vibe, itu enggak ya, itu kayaknya basi lah ya, kalian udah lama ngikut aku masa maunya mentok di situ aja, enggak juga kan. So ya, jadi aku harus berpikir ke arah sana. How can I handle all of that, right? Nah, dari sana kemudian aku berpikir, ya udah deh, kalau orang mau jadi master dalam segala sesuatu, itu kan dia harus at least menghilang selama 5 tahun kan? So that's what I did, darling. Aku keluar masuk. Jadi aku lebih banyak di belakang, aku ngerjain YouTube itu, video itu kayaknya borongan aja dan out gitu ya, tapi aku nggak terlalu fokus di sana karena aku fokus di diriku sendiri. Dan akhirnya aku bisa menemukan sebuah sistem yang akhirnya bukan gini, sistem atau metodologi itu kan banyak sekali. Kita bisa pinjam dari orang lain ya. Orang lain itu misalnya pinjem teorinya si Abraham Hicks gitu, atau pinjem teorinya si Dr. Hulen gitu ya, Ho'oponopono maksudku, atau pinjem teorinya, you know, everybody have those teori kan, gimana caranya menghasilkan uang sekian, gimana caranya narik dana, gimana teori ini, teori itu punya orang lain. Semua orang itu pasti punya cara untuk membantu orang lain gitu ya, yang dia ciptakan sendiri dan akhirnya dicomot sana sini gitu kan. Nah, dalam hal ini aku berpikir, what if I can create myself gitu ya, based on my experience, berdasarkan pengalamanku yang aku terapkan di dalam hidupku sendiri, dan juga aku sudah bagikan kayak gitu ya sama teman-teman semua lah ya. Aku kasih tahu ke teman-teman, ada yang juga yang sering DM aku, itu aku anggap kayak coaching gitu kan, karena aku arahkan, oh kamu begini, kamu begini. So far aku lihat perkembangannya bagus dan aku terus terang aku ngerasa bangga gitu ya. Karena gini, kebanggaanku itu bukan karena, dan aku sadarnya di situ, aku bangga bukan karena jumlah followernya lebih banyak atau bagaimana aku ya. Buat aku itu jumlah follower itu is not a big deal, tapi impact yang aku kasih ke orang itu bagaimana. Apakah orang yang belajar sama aku hidupnya berubah menjadi jauh lebih baik, bisa melihat ilusi, bisa menjadi lebih tenang, bisa melihat peluang, bisa apa ya, dalam segala halnya gitu, walaupun nggak semuanya, mungkin satu hal di area percintaannya membaik, di area finansialnya membaik, di area mental state-nya membaik, you know, something happening. Dan aku lihat so far it's good, so far it's good. I'm so proud of you guys, I'm proud of you. Dan aku selalu membantu kalian sebisanya gitu ya. Aku selalu kalau kalian DM pasti jawab, dan kalau di grup pasti aku follow up lah ya, walaupun aku memang nggak 24 jam, but jadi gini, aku mau ngomong ke arah sana. Ini nggak apa-apa lah ya, aku ngobrolnya ngalor ngidul karena aku nggak pakai skrip, jadi aku kayak freestyle aja, sambil aku apa ya, banyak yang bilang ke aku atau DM itu, Mbak Des kangen gitu ya. I know apa yang kamu kangenin itu adalah ini, yang kayak gini nih, ngobrol ngalor ngidur nggak jelas gitu ya, kayak we meet you, I see you, kayak temen gitu loh, ngobrol-ngobrol aja lah. Kalau belajar mah gampang ya, kamu bisa buka ChatGPT juga kalau mau belajar apapun di sana. Gimana caranya bikin uang 100 juta dalam 1 bulan gitu, ketik aja di sana. So ya, tapi untuk mendapatkan
pengalaman sudut pandangku, terus apa yang pernah aku jalani itu ya, pengalaman dari hidupku, kisah hidupku itu kan sesuatu yang langka, hanya aku yang bisa memberikannya ya. Sama halnya kamu belajar dari si A gitu ya, pengalaman hidupnya, suka dukanya gitu ya, si A itu ya cuma bisa diberikan oleh si A gitu ya. Jadi aku akan memberikan apa yang aku bisa berikan dari diriku, bukan versi yang kita sebenarnya bisa di Google saat ini udah lebih mudah kan segala sesuatu untuk informasi ya, istilahnya begitu. So ya, nyampe mana aku tadi, lupa kan. Oh ya, jadi biasanya orang itu kan merasanya gini, jualan kelas, terus habis itu dia nggak mau tahu gitu ya. Udah selesai ya selesai. Kalau kamu nggak berhasil ya salahmu, kamu masih low vibe gitu kan. Biasanya seperti itu. Terus nggak mau bikin grup karena nanti berisik, banyak yang gosip, banyak yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Aku melihatnya ya waktu itu memang aku bikin grup dan memang berisik, betul. Banyak yang aneh-aneh, betul gitu ya. Tapi aku nggak punya cuma satu kan, aku ada beberapa. Nah, yang aku lihat orang yang sudah ambil kelasku dan masuk ke grup itu, mereka beda gitu. Mereka lebih fokus kayak belajar gitu ya, dan aku sangat memberikan value untuk hal tersebut. Istilahnya kayak ada rasa tanggung jawab gitu buat dari aku untuk memastikan mereka itu bertumbuh gitu ya. Nah, dari sana aku berpikir, oh ternyata seru juga gitu, ternyata nggak nyebelin gitu, nggak kayak yang orang-orang bilang gitu. Orang-orang bilangnya seolah-olah nightmare gitu ya, menyebalkan, banyak negatifnya daripada positifnya. Aku lihat justru banyak positifnya, karena aku belajar juga dari kalian, dan aku belajar juga dari kisah-kisah itu. Akhirnya aku menciptakan sebuah sistem yang aku kasih nama self gitu ya. Nanti aku tulis aja artinya apa. Nah, sistem ini yang kemudian aku terapkan lebih banyak lagi, dan aku lihat hasilnya itu nyata. Karena memang yang namanya healing atau belajar, itu kan nggak cuma sekedar teori saja, nggak cuma untuk main aja ya, pikiran aja gitu ya, tapi harus holistik. Holistik itu kan artinya menyeluruh gitu. Menyeluruh itu artinya ya melibatkan badan kita, melibatkan melakukan sebuah aksi, melibatkan mengganti habit, melibatkan mengganti cara kita menceritakan ke diri kita sendiri, melibatkan kita harus shifting belief kita, you know, so many things gitu ya. Dan ini semua ada di kelas-kelasku guys, don't worry. Dari mulai subconscious, superconscious healing, dari mulai reprogramming pikiran bawah sadarmu, di reset. Karena orang mikirnya di reset, nanti aku jadi lupa ingatan, linglung gitu, nggak inget apa-apa, nggak juga, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya yang di reset itu adalah program-program yang sudah diberikan kepada kita yang tanpa kita sadari, yang diturun-temurunkan. Program itu biasanya nggak jauh-jauh dari fear mongering atau fear base atau segala sesuatu yang bikin kamu takut berpikir kritis, nanti dikira low vibe, dikira iri dengki, takut berpikir yang berbeda, nanti dikira aneh, takut untuk melakukan sesuatu, takut gagal, takut, semuanya serba fear base itu ya. Takut sakit, kalau kamu nggak enjus, kamu sakit, nah itu kan fear base juga kan. Banyak yang fall into that trap tuh ya, banyak yang masuk ke dalam jebakan itu juga. Nah, balik lagi ke sini, jadi itu semua curhatan-curhatannya itu jadi aku belajar banyak banget sih. Aku belajar tentang dirimu, belajar tentang manusia, belajar tentang sifat-sifatnya apa saja, belajar tentang bagaimana cara mengarahkannya. Karena gini, apa yang aku ciptakan itu akan menjadi gini, orang yang memang posisinya ada di posisiku waktu dia ambil kelasku, otomatis dia langsung kabur gitu ya, cepet, perubahannya itu cepet banget. Tapi nggak semua orang ada di posisiku. Banyak sekali yang punya sesuatu yang bukan aku bilang ini lebih jelek atau lebih di bawahku, nggak ya. Kita semua itu unik, dan aku selalu melihat semua orang itu sama gitu ya. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, kita semua sama-sama hebat gitu, sama-sama God and Goddess gitu kan. Istilahnya bahasa Inggrisnya gitulah. Cuma ada yang programmingnya itu banyak sekali, limiting beliefnya banyak sekali, traumanya banyak sekali. Ibaratnya dense energinya banyak di dalam energi tubuhnya lah, kalau kita ngomongin energi di dalam tubuh ya. Makanya dia jadi susah nangkep pelajarannya, atau susah untuk berubah, selalu gampang bereaksi, gampang ke-trigger, gampang bereaksi, selalu salah ambil pilihan. Karena pilihan itu kan harus 3 kali betul, nanti kamu ke depannya lebih enak gitu ya.
Sorry. Nah, kebanyakan orang itu salah pilih sekali, terus ngulang lagi, terus bener-bener milih 2 kali, yang ketiga salah lagi, masuk lagi, jeglong lagi gitu istilahnya. So ya, ini maksudku di sana. Jadi ada banyak beberapa yang memang masih seperti itu, masih berat gitu loh, masih banyak dense energi yang harus diproses. Dari sana aku ngelihat, oh programku nggak bekerja nih kalau begitu. Jadi aku harus kasih tambahan. Nah, tambahannya itu adalah yang aku lahirkan, the self, dan juga decoder. Jadi decoder itu gimana cara decode itu kan menguraikan kode-kode dirimu ya. Kita semua lahir itu punya kode-kode tertentu kayak cahaya, ada rumusnya. Kalau kita percaya bahwa kita hidup di dunia yang kita sebut dengan metrik itu kan sistem. Nah, sistem itu artinya apa? Angka-angka kan, banyak angkanya 01, 00, 11, 00 gitu ada programnya ya. Nah, ditambah dengan programming dari orang tua, programming dari culture, programming dari agama, programming dari pemerintah, programming dari sekolah, programming seputar keuangan, seputar pacar. Sekarang lagi banyak ini programming seputar cewek harus begini, nunggu duduk cantik di kafe yang mahal, biar laki-laki yang ngebayarin itu loh. Seperti itu programming juga itu. Dan lain sebagainya. Nah, dari sana seseorang itu hidupnya akan menyesuaikan dengan program tersebut. Nah, dari sana kita bisa uraikan dengan program baruku, program lagi yang namanya decoder itu tadi. Nah, di decoder itu, Say, kamu mau nanya apa aja? Kayak kamu nanya sama aku, cuma bedanya ini 24 jam gitu ya. Setiap hari kamu bisa dapetin jawaban. Untuk saat ini, aku belum bagikan secara terbuka untuk semua orang. Nanti kedepannya mungkin 2 bulan setelah ini, mungkin I'm ready, nanti aku akan bagikan ke semua orang dan itu bakalannya gratis. Semua orang bisa ambil, walaupun kayaknya kalau kamu nggak ambil kelasku bakalannya agak, I don't know why you take it anyway. Maybe can help you. Karena gini, kalau untuk yang udah ambil kelasku gitu, biasanya dia akan nanya, bab ini kok bingung ya? Atau misalnya beli bukuku gini ya, beli buku ini, terus dia di halaman tertentu gitu, terus dia bingung gini. Orang itu biasa kayak gitu. Aduh, ini gimana cara ngerjainnya ya? Aku kok nggak nemu jawabannya, masih bingung, masih susah jawabnya. Screen capture, di foto, kirim ke decodernya, nanti ini kan aplikasi ya decoder itu. Nah, nanti dia akan jelasin, oh itu artinya begini, begitu, begini, gitu loh. Nah, jadi kayak menggantikan posisi. Biasanya aku yang secara manual membantu teman-teman. Kalau di grup dia nanya, Mbak Des ini begini, begitu, gimana ya, gini gitu, gini gitu. Nanti aku jawab, jawabanku panjang banget gitu kan. Nah, sekarang sudah aku gantikan dengan sebuah sistem itu tadi. Jadi aku yang memprogram sendiri guys. Semuanya itu menggunakan data-dataku ya, bukan data dari umum gitu. Jadi itu artinya kalau kalian ambil program-programku itu bakalan lebih mudah. Kalau enggak pun nggak masalah, karena sama aja kayak kamu sekolah tapi lewat HP gitu loh. Karena di situ isinya buku-bukuku, kelas-kelasku, audio, semua audio ada, banyak sekali. Suaraku juga akan ada di sana, ceritaku juga ada di sana, perjalananku juga ada di sana. Mungkin kalian akan menemukan itu. Jadi biar gini, kadang kita semua melihat orang lain itu yang dilihat cuma udah enaknya aja gitu ya. Mereka nggak tahu bagaimana prosesnya. Jadi kadang kita ngerasanya, ya iyalah kamu pasti bisa begini begitu ya, kamu begini gitu kan. Salah, Say. Semua orang itu somewhere along the way gitu ya. Pada suatu saat, pada suatu masa, mereka pun ada di tempat yang sangat gelap, di tempat yang sangat susah gitu ya, yang sangat mungkin memalukan atau menakutkan atau menyedihkan, you know, whatever it is yang kamu alami, orang itu juga mengalami yang sama. Karena bumi itu adalah sekolah di mana kita belajar. Kalau kamu belajar, aku juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar hal yang sama. Kamu belajar matematika, aku belajar matematika juga gitu kan. Nah, cuma bedanya mungkin aku sekarang di mana, kamu di mana kayak gitu. Bedanya itu aja, tapi intinya kita semua sama. So ya, balik lagi. Intinya adalah bahwa ya itu tadi. Puter-puter. Panen farmer, petani bambu. Aku itu petani bambu, intinya begitu ya. Jadi sekarang aku sudah memiliki sistem yang bagus, akar yang bagus. Bentar lagi, 2 bulan lagi kalian bisa menikmati programnya itu karena sistemnya sangat
I'm weaving. Weaving itu aku menjahit, menjalin dengan sangat baik di bawahnya. Intinya sih semua bukuku ya, dari mulai Inner Child sama Maybe It's Here. Buku lainnya aku nggak nemu, tapi ini juga aku masukin di dalamnya. Bayangin untuk ngoding sebanyak ini, masukin informasi ini nggak ada versi PDF-nya ya. Ini buku versi realnya aja susah didapetin kan. Ini aku dikasih sama guruku ya. Jadi aku punya mentor sendiri di area mistik. Ini landasannya dia itu kayak matematika gitu loh saya. Banyak hitung-hitungannya. I don't know if I can show you. Tapi yang pasti ada cakra-cakranya, ada angka-angkanya, ada hitungannya lah. Jadi balik lagi, kita semua itu punya kode-kode tertentu. Dari namamu, dari kenapa tanggal lahirmu, dari kalimat yang kamu pilih, kata-kata yang kamu ucapkan, gerak-gerik badanmu, tingkah lakumu, apa yang kamu rasakan saat ini. Semuanya itu bisa dibaca. Bahkan misalnya kita ketemu ya, teman-teman yang ikut PAK itu sudah tahu. Misalnya mereka ngobrol gitu setelah PAK, apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Biasanya aku tahu, bisa pinpoint dia punya penyakit apa kayak gitu ya. Bukan karena aku dukun ya. Dukun santet. Aku akan santet dirimu. Bukan karena aku dukun, tapi informasi itu memang diajarkan gitu loh di sekolahan ya. Aku sekolah, itulah intinya, di sana diajarin kalau kamu punya kepercayaan begini, biasanya nanti lututnya sakit. Kalau kamu merasa kayaknya kamu sering dikritik sama orang tuamu atau orang di sekitarmu, kamu biasanya ujung-ujungnya sakit payudara kayak gitu loh. Dan lain sebagainya lah. Pokoknya ada pelajarannya, ada titik-titiknya di mana buat teman-teman healer pasti paham lah ya. Jadi have a good day. I love you.